Pemirsa, aksi kontroversial terdakwa Muhammad Rizik Syihab kerap mewarnai persidangan. Mulai dari meminta sidang digelar secara langsung hingga mengamuk ke jaksa. Ini petugas. Rizik Syihab meluapkan amarah dalam persidangan kasus kerumunan pada 22 Maret lalu. Awalnya ia bertanya ke salah satu saksi yang merupakan Kasat Pol PP. Namun salah satu jaksa memotong pertanyaan Rizik karena dianggap menggiring saksi. Tidak ada proses lain yang dipidanakan di pengadilan. Jadi Anda yang sudah mempidanakan Maulana Syari. Sudah, duduk, biar kembali ya. Selain itu, Rizik juga meminta sidang digelar secara langsung saat membacakan eksepsi. Ia menolak karena masalah teknis sambungan suara. Saya hanya akan membaca eksepsi saya pada sidang offline. Maka itu, kalau permohonan sidang offline nanti dikabulkan, saya mohon izin dengan sangat bahwa saya diberikan kesempatan pertama untuk membacakan eksepsi saya. Eksepsi saya memang tidak tebal, tapi saya tetap ingin membacakannya di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Jadi saya hanya ingin membacakan pada sidang offline. Karena sejak semula saya menolak sidang offline. Tak hanya itu, Rizik Syihab sempat mencecar sejumlah saksi terkait sejumlah pertanyaan sesuai dengan pasal yang ditujukan kepada dirinya. Tapi spanduk yang Anda bawa, judulnya adili Rizik, jangan kabur. Ini kata-kata adili Rizik, jangan kabur. Ini konfirmasi begini. Siapa ini yang buat spanduk siapa? Pak Ilham? Bukan. Ya. Pak Suhadi? Nah, saya bertanya sekarang ke Pak Suhadi. Pak Suhadi yang buat spanduk? Tidak. Tahu siapa yang buat spanduk? Nggak tahu. Jadi nggak tahu yang buat spanduk. Sebab spanduk begini bukan konfirmasi nih. Adili Rizik, jangan kabur. Jadi nggak tahu yang buat spanduk ya. Tapi Anda mengakui kalau di demo ini memang saat demo. Ya, jadi demo ini memang spanduk ini ada, cuman Anda nggak tahu siapa yang buat itu spanduk. Bima Arya mengatakan Rizik telah berbohong saat mengunggah video keterangan bahwa dirinya dalam kondisi sehat, sementara hasil rapid test antigen di Rumah Sakit Umi dinyatakan reaktif dan terdapat gejala indikasi COVID-19. Rizik Syihab divonis denda 20 juta rupiah atas kasus kerumunan Megamendung, sementara sidang vonis atas kasus Petamburan masih berlangsung. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi dan kuasa hukum Rizik Syihab Kamil Pasha. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik, kita akan ulas terlebih dahulu vonis Megamendung, yaitu denda 20 juta rupiah. Pak Kamil, langsung saja saya ingin tanya apa tanggapan dari tim kuasa hukum? Ya, kita menghormati apapun itu isi putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Tapi yang perlu kami garis bawahi di sini ternyata perkara ini tidak seperti yang digambar-gemborkan sebelumnya baik dari pihak kepolisian maupun pihak jaksa ya. Pertimbangan majelis hakim di sini sangat jelas, sangat clear bahwa tidak ada hasutan ya, sekali lagi tidak ada hasutan dari Habib Rizik Syihab agar rakyat atau masyarakat itu berbondong-bondong datang ke Simpang Gadok atau Megamendung, melainkan itu hanya spontanitas dari masyarakat. Nah, mengenai kenapa Habib Rizik tetap divonis pidana denda 20 juta saja, ya itu tentu ada pertimbangan tersendiri dari majelis hakim. Tapi yang perlu kami komentari di sini adalah statement hakim bahwa di sini ada selain Habib Rizik tidak terbukti menghasut dalam persidangan, juga Habib Rizik di sini tidak memanggil atau tidak menyuruh atau memerintahkan panitia masyarakat untuk hadir di situ. Jadi ini dianggap Habib Rizik hanya kulpa saja, lalai saja. Meskipun begitu kami tetap tidak sependapat bahwa bukan Habib Rizik lalai. Memang masyarakat itu datang ke situ spontan. Apa yang menjadi kewenangan Habib Rizik untuk membubarkan kan bukan. Di situ justru adalah kewenangan dari Satgas COVID setempat, ya ini diwakili oleh Satpol PP, kepolisian maupun TNI. Kalau memang merasa itu ada kerumunan, silakan bubarkan. Tapi ternyata dalam fakta persidangan
kami tanyakan kepada saksi-saksi, apakah mereka pernah ada usaha untuk membuarkan? Ternyata memang tidak ada usaha untuk membuarkan massa gitu kan. Nah, kenapa tetap ditimpakan kepada Habib Rizik ini denda 20 juta? Meskipun begitu, tetap kami hormati ini putusan dari pengadilan. Begitu, Mbak Baik. Stephanie, Mas David. Baik, Bang Kamil, jadi maksud Anda bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Habib Rizik, begitu? Ya, itu kan menurut kami begini, tidak ada. Karena Habib Rizik ke situ datang ya memang mau lewat saja. Habib Rizik dari Petamburan mau ke Megamendung, mau ke pesantren agrokultural Markas Syariah. Kan tidak tahu mau lewat mana. Jalur untuk ke situ tuh ada banyak jalur. Gitu kan. Nah, Habib Rizik mana bisa menebak masyarakat itu akan berkumpul di mana gitu. Karena Habib Rizik ini kan orang biasa saja, tidak punya resource, tidak punya aparat gitu. Justru yang punya aparat ini kan negara. Dalam hal ini diwakili Satgas Covid. Ya silakan aja kalau memang waktu itu harusnya dibubarkan. Tapi kenyataannya nggak dibubarkan. Termasuk tidak tahu menahu bahwa kedatangan Habib Rizik ini memicu terjadinya kerumunan, berpotensi terjadinya pelanggaran khususnya pada masa pandemi. Gini Mas Davi, di negara hukum ini salah satu hak mendasar adalah hak untuk bermobilitas. Setiap warga negara ini berhak kalau tidak melanggar hukum ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain selama tidak melanggar hukum. Apakah Habib Rizik mobilisasinya dari Megamendung dari Petamburan ke Megamendung itu melanggar hukum? Kan bukan. Nah, masyarakat sendiri yang di situ menghalangi justru berkerumun. Tapi tidak ada satupun ya catatan masyarakat yang berkerumun di situ yang diproses secara pidana. Tidak ada. Justru malah Habib Rizik yang dihalangi oleh masyarakat, pencinta-pecintanya yang datang karena spontanitas, karena sudah lama tidak melihat Habib Rizik, gitu kan, malah Habib Rizik yang mendapat ininya pidananya gitu loh. Baik. Itu logikanya Mas Davi. Baik, Pak Islah, tanggapan Anda atas vonis denda 20 juta rupiah ini? Ya, saya terus terang begini ya. Terima kasih Pak Kamil Pasha sudah menjelaskan tadi ya. Tapi kalau saya pribadi begini, saya terus terang merasa kecewa ya dengan putusan hakim ya, yang ternyata memang jauh di bawah dakwaan. Ini di bawahnya 2/3 ya. Ini saya sangat kaget karena bagaimanapun harus kita sadari bahwa Habib Rizik ini adalah magnet untuk memancing kerumunan, apalagi beliau ini vakum sejak lama, pulang dari Saudi. Artinya seharusnya dia tahu kapasitas dia itu akan seperti apa. Nah, karena Pak Islah ini tidak memperhatikan fakta persidangan. Makanya ngomongnya ngawur begini. Kalau lihat fakta persidangan jelas. Hakim bahkan dalam pertimbangannya tidak bilang Habib Rizik itu menghasut. Karena memang spontanitas. Makanya hanya didenda 20 juta saja gitu loh. Tidak dikasih hukuman badan. Makanya Pak Islah, silahkan lihat persidangannya terbuka dan dibuka untuk umum. Jadi jangan asal ngomong gitu loh. Ya. Nggak apa-apa saya. Baik, Pak Kamil, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan keterangan dari Pak Islah. Mbak Stephanie, asal sesuai fakta persidangan. Udah ada putusannya, ada fakta persidangan. Baik, kita bergantian Pak Kamil. Kami persilakan Pak Islah. Ya. Ketika Pak Kamil tadi bicara, saya siap. Ketika Pak Kamil bicara, saya siap kan. Ya artinya begini loh. Anda harus sebagai lawyernya Pak Habib Rizik seharusnya menyadari bahwa ini bukan orang yang biasa-biasa saja. Artinya tengah malam lewat dimanapun itu akan memancing kerumunan. Seharusnya dia memahami kapasitasnya. Justru Pak, logikanya mana tengah malam lewat itu memancing kerumunan. Saya bingung Pak. Justru tengah malam itu waktu sepi Pak. Bukan aja belum tentu bangun Pak. Apalagi cuma mau nungguin orang hadir Pak. Gitu Baik, Pak. baik. Juga karena kecintaan gitu loh. Nggak akan hadir orang. Baik. Pak. Jadi bukan karena hasutan. Baik, Bang Kamil. Ya. Baik, Bang Kamil, kita berikan kesempatan dulu terhadap Pak Islah. Kalau dua-duanya bicara nanti pemirsa juga bingung ini ya. Tapi baik kita break dulu deh ya. Bapak-bapak, pemirsa, kita lanjutkan dialog usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore. Guys, mumpung